Oke, lalu di sini kenapa alasan pakai quicksort? Karena si quicksort ini dia itu mengurutkannya itu ya di tempat gitu, jadi dia tuh nggak pakai memori nggak bakal bikin array baru kayak si merge sort. Kalau merge sort kan dia bikin array baru nanti dikumpulkan lagi jadi satu. Nah kalau di quicksort ini enggak. Jadi kalau di quicksort ini si data ini dia itu ya cuma dipindah dari sini sini sini. Kalau sedangkan kalau di merge sort dia itu bakal dipindah, bikin array baru digabung jadi satu. Itu kan tidak efisien. Jadi kalau menurut saya quicksort tuh lebih efisien gitu. Jadi itu alasan kenapa saya pilih quicksort. Oke, jadi alasan saya kenapa saya memilih Fibonacci daripada jump search karena saya di sini pakai double linked list. Nah, double linked list itu dia tuh nggak bisa dipakein jump search karena si prinsip jump search ini itu tidak berlaku pada double linked list. Oleh karena itu saya pakai Fibonacci search. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Syafotoni Rehan Adif dengan NIM 239116060 ingin menjelaskan codingan mini project saya. Di sini ada mini project 4. Langsung aja kita jelaskan. Yang pertama di sini ada kelas instrumen. Nah, kelas instrumen ini buat apa? Kelas instrumen di sini buat di sini menentukan di nanti di instrumen itu di instrumen itu ada apa aja. Nah, di instrumen nanti itu bakal ada nama, merek, kategori, harga sama stoknya. Fungsinya ID counter ini buat apa? ID counter ini nanti seiring bertambahnya instrumen, maka nanti dia ID-nya juga bakal muncul sendiri, bakal nambah gitu. Jadi ya ID-nya bisa auto. Nah, terus di sini ada fungsi display info, yaitu menunjukkan di sini bisa kalian lihat ada ID, nama, merek, kategori, harga sama stoknya. Lanjut ke double linked list. Nah, double linked list ini yang pertama ada add instrumen. Add instrumen ini gunanya apa? Jadi dia ini gunanya buat masukin instrumen baru. Nah, jadi kalau misalkan di sini nggak ada headnya, jadi dia bakal masukin instrumen di headnya. Kalau misalkan selain dari itu, maka dia bakal masukin instrumen baru di tailnya. Tapi ini di sini saya sudah setting buat dia itu nanti nambahin tiap bakal ada instrumen baru, dia bakal nambahin di tailnya begitu. Karena kalau misalkan double linked list tuh dia pasti nambahnya di headnya. Nah, sedangkan saya pengennya tuh di tailnya begitu. Nih kan self head tambah instrumen ini. Nah, terus tuh di sini ada function display inventory. Nah, display inventory ini gunanya apa? Ini buat ngasih lihat semua isian dari instrumen ini. Jadi nanti default datanya yang ini. Nih, kalian lihat gimana ya default data. Nah, nanti ini default data di sini. Ini bakal dikasih lihat semua. Begitu. Yang ada itu apa-apa aja. Nah, ini cari instrumen guna apa ya? Buat nyari instrumen. Cara kerjanya ya dia bakal ngeloop muternya, bakal nyari ID-nya sampai dapat, sampai ini ID-nya itu cocok sama yang dicari begitu. Nah, terus selanjutnya ini ada tambah instrumen juga ya. Nah, tambah instrumen ini gunanya ya buat tambah instrumen. Bedanya yang ini sama yang ini apa? Ininya ini kalau yang di sini tuh buat buat menambahkannya. Nah, kalau yang ini tuh buat masukin instrumennya begitu. Jadi pertama kalian masukin dulu nama, mereknya, kategori, harganya, stoknya. Nah, print message ini gunanya apa? Nanti kalau print message ini kalian kasih true, ini dia bakal nampilin ini, bakal nampilin instrumen dengan ID ini telah ditambahkan. Nah, kalau di sini kalian kasih false, nanti ini dia print konfirmasinya itu dia nggak bakal muncul. Nah, begitu ya. Nah, terusnya yang sini ada update instrumen. Update instrumen ini dia pertama itu cari sama prinsipnya kayak yang sini ya, sama kayak si tambah instrumen. Dia pertama itu cari ID instrumennya dulu. Nah, setelah dia nemu ID instrumennya, dia bakal kita bakal input harga baru sama harga stok yang bakal nanti diganti. Nah, terus nanti kalau misalkan ID-nya ketemu, terus kalian sudah masukin, nanti bakal ada muncul printan begini, instrumen dengan ID telah diupdate.
Tapi kalau misalkan kalian ID barengnya nggak ketemu, nanti ini bakal ada print message ini. Instrumen dengan ID sekian tidak ditemukan. Nah, di sini itu ada fungsi dari hapus instrumen. Hapus instrumen ini yang pertama dia tuh cari instrumennya dulu ya, pakai ini yang well ini. Dia pertama cari dulu instrumennya. Nah, setelah instrumennya ketemu, baru dia ngehapus. Kalau instrumennya tidak ketemu, maka dia bakal ini instrumen dengan ID tidak ditemukan. Oke guys, yang ke selanjutnya ini ada fungsi quicksort. Quicksort ini pertama dia menentukan dulu pivotnya baru tuh dia cari dia ngebagi dulu ini, ngebagi dua ini jadi kiri sama kanan. Misal ID dia bagi dua dulu kalau misal nggak terurut. Nah, setelah dia bagi dua ID-nya, baru dia ini sortir yang kiri dulu, baru sortir yang kanan, baru nanti kan jadinya terurut tuh. Lanjut ke ini fungsi sort by harga. Ini tuh anakan dari quicksort. Nah, bedanya di sini baru dia nentuin yang mau di sort itu apa nih. Yang di sort itu harga. Nah, kalau yang di sini yang di sort itu stoknya. Ini bisa kalian pilih ascending mau descending. Kalau misalkan reverse-nya not, ya berarti dia bakal ascending. Tapi kalau reverse-nya iya, maka dia bakal descending. Gitu nih, sama juga begini. Nah, ini fungsi dari get instrument ini apa? Fungsi dari get instrument ini buat ngambil instrumen yang bakal mau dipakai rebuild list. Ini gunanya buat ngebikin listnya ulang. Oke guys, nah sekarang di sini itu ada Fibonacci search by ID. Jadi bagaimana Fibonacci ini bekerja? Jadi dia tuh mencari dulu berdasarkan bilangan Fibonacci-nya. Misal nih, kita pengen cari ID Fibonacci kan 1, 2, 3, 5, 8. Misal kita mau cari 7. Nah, jadi dia tuh bakal nyari dulu bilangan Fibonacci yang paling dekat sama 7. Jadi yang paling dekat sama 7 kan 5 ya. Dia pokoknya carinya itu yang sudah terlewati. Jadi bilangan Fibonacci-nya kan yang diambil berarti dapatnya 8. Nah, karena tidak sesuai, maka dia mundur lagi. Terus dapat dia 7. Nah, begitu dia cari ID-nya. Nah, terus ini buat cari brand ini dia tuh bakal ngubah si brand. Kan kalau double linked list kan pasti ada node-nodenya kan. Nah, dia tuh carinya tuh berdasarkan node-nodenya. Tapi prinsipnya sama aja kayak yang di atas ini. Begitu. Nih, dia menghitung node. Nih, ini dia ngambil node dari indeks yang sudah ada. Begitu. Sekarang kita lanjut ke kelas musik shop. Gunanya kelas musik shop ini apa? Ini buat biar ngebacanya itu lebih mudah. Kan kalau di sini kan, nih, ini kan kayak apa ya? Yang versi rumitnya kayak apa simbolnya? Kan di sini tuh kayak nggak enak dibaca kan, kalau mau ini bingung carinya. Nah, kalau di sini kan enak. Nih, ini guna musik shop ini ya buat menggunakan yang tadi kelas tadi. Kenapa nggak dipisah? Soalnya kalau dipisah nanti bakal kurang-kurangkan yang pas di bagian sini, yang pas di bagian menu user. Kayaknya harus buka dulu guys. Oke, lanjut. Jadi di sini ininya sama ya. Pertama di sini dia bakal ngeset si default data. Default datanya mana? Ini default datanya. Ini default datanya nih, data instrument main. Nah, baru itu di sini dia tuh nge-display inventory, baru nambah instrumen, baru tuh update instrumen, hapus instrumen. Nah, baru ini sortnya di sini ininya. Ascending true, ascending false, ascending true, ascending false. Ini kalau misalkan dia mau pilih mau ascending apa descending. Terus itu di sini ada fungsi search. Cuma di sini dibikin kayak lebih simpel nih.
option 1 dia cari berdasarkan ID, kalau option 2 berdasarkan brand. Oke, baru kita lanjut lagi ke fungsi utamanya. Ini fungsi-fungsi utamanya. Nah, jadi di sini tuh ada menu user. Menu user di sini namanya tuh Music Shop Dugong. Baru tuh di sini tuh ada pilihan-pilihan. Yang pertama ada lihat penyimpanan, tambah penyimpanan, update instrumen, hapus instrumen, sort instrumen, sama cari instrumen, sama exit. Nah, di sini nanti user tuh bakal masukin dulu instrumennya, nih input. Nah, baru itu kalau misalkan si user bakal pilih satu nanti nih, dia bakal ngasih lihat penyimpanannya. Nah, terus itu yang kedua, kalau misalnya dia pengen nambah instrumen, nah nanti si user bakal disuruh input nama, merek, kategori, harga, stok. Ya, itulah baru nanti dia bakal tertambah. Gunanya OS sistem CLS nih apa? OS sistem CLS ini gunanya biar membersihkan yang sebelumnya, jadi kelihatannya clear aja gitu. Nah, terus tuh kalau kalian pilih yang ketiga, ini buat update instrumen. Nanti kalian masukin dulu ID-nya, masukin harganya, baru masukin stoknya. Baru nanti dia bakal di-update. Nih, sini. Terus ini keempat nih. Ini buat menghapus instrumen. Jadi dia bakal menghapusnya berdasarkan ID-nya. Lalu di sini ada sorting. Ya, sorting nih di sini kalian bisa lihat ya. Di sini nanti bakal muncul pilih metode sorting. Ada sort by harga, ada yang ascending, ada sort by harga tapi descending, ada sort by stock tapi ascending, sort by stock sama descending. Nih, nanti dia bakal jalanin yang ini. Mana tadi itu? Nah, yang ini. Oke, lanjut. Nah, nanti dia ini kalau misalkan si user pilih ke-6 itu ada cari instrumen ya yang tadi yang pakai Fibonacci search itu. Nah, ini Fibonacci search nih, search by ID, search by brand, begitu. Oke, itu dia. Belum yang ini, yang 0. Nah, yang 0 ini buat keluar dari program, jadi program berhenti. Oke, itu dia, sekian saja dari saya penjelasan dari mini project 4 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang banget kamu direkam itu. Kerekam lah. Kamu rekam? Kerekam lah.